Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul agensi teori. Yang pertama ada pengertian agensi teori. Menurut Jensen dan McLean, tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer atau agen dengan pemegang saham atau prinsipal. Kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajibannya masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Nah, untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Tujuan agensi teori. Menurut Eisenhardt tahun 1989, tujuan dari teori keagenan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan individu, baik prinsipal maupun agen, dalam mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil. Yang kedua, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja. Selanjutnya ada pengelompokan agensi teori. Secara garis besar, teori keagenan dikelompokkan menjadi dua. Menurut Eisenhardt tahun 1989, yaitu ada positive agent research dan principal agent research. Yang pertama, positive agent research memfokuskan pada identifikasi situasi di mana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self-serving agen. Yang kedua, principal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara pelaku dan hasilnya. Secara garis besar, penekanan pada hubungan prinsipal dan agen. Sifat dasar manusia. Menurut Eisenhardt tahun 1989 menyatakan bahwa teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat manusia sebagai berikut. Yang pertama, ada manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau boundary rationality. Yang terakhir, ada manusia selalu menghindari risiko atau risk adverse. Selanjutnya, hubungan keagenan. Menurut Brigham dan Houston tahun 2004, hubungan keagenan dapat timbul di antara dua pihak, yaitu pemegang saham dengan manajer, pemegang saham melalui manajer dengan kreditor. Menurut Meiser tahun 2006, hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan. A. Terjadinya informasi asimetris atau information asymmetry. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang atau asimetri ini dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. B. Terjadinya konflik kepentingan atau conflict of interest akibat ketidaksamaan tujuan di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Menurut Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan permasalahan tersebut antara lain adalah moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua ada adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Selanjutnya ada cara mengurangi konflik keagenan. Yang pertama, meningkatkan kepemilikan manajerial. Yang kedua, kepemilikan sebagai agen atau monitoring agen institusional. Yang ketiga, meningkatkan pendanaan melalui hutang.
Yang keempat, kebijakan dividen. Yang kelima, tingkat risiko manajer. Yang keenam, manajer memahami bagaimana peran-perannya. Kesimpulannya, hubungan yang terjadi di antara manajer dan pemegang saham merupakan hubungan keagenan. Hubungan keagenan ini adalah sebuah kontrak antara manajer atau agen dengan pemegang saham atau prinsipal. Dalam menyatukan perbedaan kepentingan kedua pihak ini, seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan konflik keagenan atau agensi konflik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.